Halo semua, kami dari kelompok dasar pemrograman Universitas Mercu Buana, dan ini dengan saya Vincent Kapriwijaya dan teman saya. Tio Alwi Priantama. Jadi kami hari ini akan menjelaskan materi tentang flowchart dan juga algoritma, termasuk algoritma physiocode. Oke, mari kita langsung mulai. Jadi di sini terdapat dua studi kasus. Yang pertama ada studi kasus 1 dan yang kedua ada studi kasus 2. Di studi kasus 1 ini lebih menjelaskan tentang program untuk pembelian hijab, dan untuk studi kasus 2 ini kita akan menjelaskan tentang penjumlahan NIM. Oke, langsung saya. Jadi algoritmanya itu yang pertama kita pasti start. Setelah itu kita deklarasi variabel P, D, dan T ke integer. Jadi yang P ini adalah pembelian, D adalah diskon, dan T adalah total. Kenapa kami menggunakan tipe data integer? Karena tipe data integer dapat digunakan untuk bilangan bulat. Oke, untuk step 3-nya kita input P. Oh ya, kami menggunakan program if, else, atau bisa juga nested if atau if bersarang. Dan untuk if yang pertama ini kita akan membuat programnya menjadi pembelian jika pembelian lebih besar sama dengan 1 juta dan lebih kecil sama dengan 5 juta, maka D atau diskon sama dengan pembelian kali 20% atau 20/100. Dan untuk if yang keduanya adalah pembelian jika pembelian lebih besar dari 5 juta, maka diskon sama dengan pembelian dikali 35 dibagi 100. Dan untuk if yang terakhirnya, if yang ketiga, jika pembelian lebih kecil dari 1 juta, maka diskon sama dengan pembelian dikali 0. Kenapa? Karena tidak terdapat diskon. Oke, setelah kita membuat program if else ini, selanjutnya kita membuat total. Total sama dengan pembelian dikurang diskon. Setelah kita membuat total dari pembelian dikurang diskon, kita akan mencetak jumlah pembeliannya yang didapat dari variabel P ini. Lalu untuk jumlah diskonnya kita dapat dari variabel D. Dan untuk total pembelian kita mendapat dari variabel T. Terakhir, and if. Oke, ini bentuk pseudocode-nya. Untuk bentuk pseudocode ini sedikit berbeda ya dari algoritma yang biasa kita buat. Karena di sini mereka biasanya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada judulnya, terus yang kedua ada deklarasi, terakhir ada algoritma atau kode program ya. Ya, semacam ifs yang ini. Oke. Jadi di sini judulnya adalah algoritma menghitung pembelian. Deklarasinya ini biasa lebih ke variabelnya. Jadi kita deklarasi variabel P ke integer, variabel D integer, dan variabel T integer. Dan untuk algoritmanya sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pertama, kita cetak dulu pembelian. Setelah itu kita baca P. Ini biasa digunakan untuk input. Lalu if-nya sama seperti tadi ya. Jadi jika pembelian lebih besar sama dengan 1 juta dan P lebih kecil sama dengan 5 juta, maka diskon sama dengan pembelian kali 20%. Dan begitu selanjutnya. Sampai akhirnya sama. Oke, ini untuk studi kasus satunya. Dan untuk flowchart-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan flowchart dari studi kasus yang pertama. Simbol-simbol yang digunakan yaitu simbol ini untuk start dan finish, simbol persegi panjang untuk proses atau kejadian, simbol jajar genjang untuk input maupun output,
simbol belah ketupat untuk percabangan. Sedangkan simbol panah untuk aliran atau data. Yang pertama yaitu start, kemudian deklarasi variabel P, D, dan T menjadi integer. P untuk pembelian, D untuk diskon, dan T untuk total. Lalu selanjutnya kita input nilai P. Lalu jika P lebih besar sama dengan 1 juta dan kurang dari sama dengan 5 juta, maka diskon sama dengan P dikali 20/100 atau diskon sama dengan P dikali 20%. Lalu yang kedua, jika P lebih besar dari 5 juta, maka diskon sama dengan P kali 35 dibagi 100 atau diskon sama dengan P dikali 35%. Yang ketiga, jika P kurang dari 1 juta, maka tidak ada diskon. Lalu selanjutnya masuk P yang keempat, yaitu total sama dengan pembelian dikurang diskon. Setelah itu cetak jumlah pembelian yaitu P, cetak jumlah diskon yaitu D, dan yang terakhir cetak jumlah total pembelian atau T. Lalu kemudian finish. Oke, jadi kita lanjut ke studi kasus 2, di mana studi kasus 2 ini akan menjelaskan program tentang penjumlahan NIM. Di sini kita akan menjelaskan algoritmanya, pseudocode-nya, dan flowchart-nya. Oke, untuk algoritmanya kita mulai. Yang pertama ada start. Setelah itu kita deklarasi variabelnya. Ada J, ada C, dan D. Kita jadikan integer. Dan J ini kita akan gunakan untuk jumlahnya nanti, jumlah dari NIM. C ini variabel yang akan kita gunakan untuk menjalankan program for, dan D ini akan kita gunakan untuk input NIM. Oke, setelah kita deklarasi variabel, kita set variabel J ke 0, karena untuk nanti kita jumlahkan, jadi agar jumlahnya tidak tercampur, kita buat jadi 0. Oke, kita masuk programnya. Yang pertama adalah for C sama dengan 0, C kurang dari 11, C ditambah sama 1. Kita cetak, masukkan NIM. Jadi untuk program ini, kita akan cetak, masukkan NIM. Kenapa kita cetak, masukkan NIM? Karena kita akan menjumlahkan NIM. Dan setelah kita cetak ini, kita akan input menggunakan variabel D. Setelah itu, kita set J sama dengan J tambah D. Jadi variabel J ini kita buat rumus penjumlahannya dengan J ditambah dengan D. D yang dari masukkan NIM ini, dan J sebagai jumlah, kita dapat angkanya 0. Setelah kita ubah variabel J-nya, kita tutup program for, kita cetak jumlah NIM. Jumlah NIM didapat dari mana? Dari variabel J. Setelah kita selesai, end for. Oke, kita masuk ke pseudocode-nya. Judulnya adalah algoritma menghitung jumlah NIM. Deklarasinya variabel J, C, D jadi integer. Dan untuk algoritmanya sama seperti yang tadi, J sama dengan 0, untuk C sama dengan 0, C lebih kecil dari 11, C ditambah sama 1. Jadi setiap kali kita memasukkan NIM, setiap kali kita input, maka angka ini, huruf ini akan muncul lagi. Masukkan NIM sebanyak sampai 10 kali, karena di sini maksimalnya ada 11 dan bukan lebih kecil sama dengan 11. Jadi hanya 10 yang akan masuk. Setelah itu kita print, masukkan NIM, read D, J sama dengan J plus D, dan kita ulang lagi prosesnya, cetak, didapat dari J, and for. Oke,
Sekarang kita akan membahas soal flowchart-nya. Dan di sini saya akan melakukan penjelasan tentang flowchart studi kasus yang kedua. Pertama, kita melakukan start dengan simbol ini, lalu mendeklarasikan variabel J, C, dan D menjadi integer. Lalu kemudian kita set variabel J menjadi 0. Lalu for C sama dengan 0. Setelah itu C kurang dari 11. Jika iya, maka melakukan output yaitu cetak masukkan NIM. Setelah itu input variabel D, lalu J sama dengan J ditambah D. Setelah itu C sama dengan C ditambah 1. Setelah di sini kembali lagi ke atas yaitu C kurang dari sama dengan 11. Lalu melakukan output yaitu cetak jumlah NIM yang berasal dari J. Setelah itu finish. Terima kasih.